rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 4%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 3,25% dan suku bunga lending facility juga tetap sebesar 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020 guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Di samping keputusan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, memperkuat strategi operasi moneter guna memperkuat stand kebijakan moneter akomodatif. Tiga, mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing melalui pengembangan infrastruktur sarana penyelenggara transaksi berbasis sistem elektronik atau Electronic Trading Platform (ETP) dan lembaga sentral clearing novasi dan transaksi atau Central Counterparty (CCP). Keempat, memperkuat implementasi kebijakan untuk mendorong UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan digitalisasi UMKM sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Kelima, memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui penggunaan instrumen pembayaran digital, kolaborasi bank, fintech, dan e-commerce untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Perbaikan perekonomian global berlanjut sesuai perakiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dunia terus membaik dipengaruhi besarnya stimulus fiskal di beberapa negara maju, termasuk di sejumlah negara antara lain Amerika Serikat. Perbaikan ekonomi global juga didukung oleh pemulihan ekonomi Tiongkok sebagai dampak dari besarnya stimulus fiskal dan berkurangnya penyebaran COVID-19 yang meningkatkan investasi di sektor manufaktur di tengah terbatasnya perbaikan ekonomi negara berkembang lainnya. Pemulihan ekonomi global mendorong peningkatan beberapa indikator dini pada bulan September 2020, seperti mobilitas masyarakat global, Purchasing Manager Index atau PMI, sektor manufaktur dan jasa di beberapa negara, serta keyakinan konsumen di Amerika Serikat dan kawasan Eropa.
Kedepan berlanjutnya perbaikan ekonomi global akan didorong oleh berkurangnya penyebaran COVID-19, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan berlanjutnya stimulus kebijakan, baik stimulus fiskal maupun moneter. Perbaikan ekonomi global tersebut mendorong kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia sesuai perakiraan kami sebelumnya. Sementara itu, ketidakpastian di pasar keuangan global masih berlanjut, antara lain dipengaruhi oleh sejumlah faktor geopolitik seperti ketidakpastian pemilu Amerika Serikat dan perundingan Brexit, serta ketegangan hubungan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, serta berlanjutnya juga keberlanjutan stimulus fiskal di Amerika Serikat. Perkembangan ini berdampak pada terbatasnya aliran modal ke negara berkembang dan menahan penguatan mata uang berbagai negara termasuk Indonesia. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi domestik secara perlahan juga membaik, terutama didorong oleh stimulus fiskal dan perbaikan ekspor. Perkembangan pada bulan Agustus dan September 2020 menunjukkan belanja pemerintah meningkat, didorong oleh stimulus fiskal terkait perlindungan sosial dan dukungan kepada sektor UMKM. Ekspor juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perakiraan sebelumnya, ditopang oleh berlanjutnya permintaan global, terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok, untuk beberapa komoditas seperti besi dan baja, pulp and waste paper, serta tekstil dan produk tekstil. Secara spasial, perbaikan ekspor juga didorong oleh beberapa daerah luar Jawa seperti Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, Maluku, Papua. Peran positif stimulus fiskal dan kenaikan ekspor serta investasi bangunan yang tetap baik sejalan berlanjutnya berbagai proyek strategis nasional menyangga pemulihan ekonomi di tengah konsumsi rumah tangga yang masih terbatas. Perbaikan ekonomi Indonesia tercermin pada kenaikan sejumlah indikator dini seperti penjualan eceran dan online, job vakansi, serta pendapatan masyarakat. Ketahanan sektor eksternal Indonesia pada triwulan 3 2020 tetap terjaga di tengah dinamika penyesuaian aliran modal global. Transaksi berjalan pada triwulan 3 2020 diperkirakan akan mencatat surplus, dipengaruhi berbagai perbaikan di sisi ekspor dan penyesuaian impor sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat. Perakiraan ini didorong potensi kenaikan surplus neraca perdagangan pada triwulan 3 2020 yang relatif besar dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya. Pada bulan Juli dan Agustus 2020, neraca perdagangan mencatat surplus 5,57 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan prospek surplus neraca transaksi berjalan tersebut, serta didukung pula surplus pada neraca finansial, secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 3 2020 diperkirakan akan mengalami surplus. Meskipun terdapat aliran keluar investasi portofolio asing atau net outflow sebesar 1,24 miliar dolar Amerika Serikat. Pada awal Oktober 2020, aliran masuk modal asing secara berangsur membaik sehingga pada tanggal 9 Oktober 2020 tercatat net inflow sebesar 0,33 miliar dolar Amerika Serikat.
Posisi cadangan devisa Indonesia akhir September 2020 tetap tinggi, yaitu 135,2 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 9,5 bulan import, atau setara dengan 9,1 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan. Kedepan, defisit transaksi berjalan secara keseluruhan pada tahun 2020 diperkirakan tetap rendah, yaitu di bawah 1,5% dari PDB, sehingga terus mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah tetap terkendali didukung langkah-langkah stabilisasi yang terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada September 2020, rupiah tercatat melemah 2,13% point to point, dipengaruhi tingginya ketidakpastian pasar keuangan baik karena faktor global maupun faktor domestik. Pada awal Oktober 2020, nilai tukar rupiah per 12 Oktober kembali menguat sebesar 1,22% point to point atau 0,34% secara rata dibandingkan dengan level September 2020. Penguatan rupiah pada Oktober 2020 didorong oleh kembali masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik, dipengaruhi dengan meningkatnya likuiditas global dan tetap terjaganya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik. Dengan perkembangan ini, rupiah sampai dengan 12 Oktober 2020 mencatat depresiasi sekitar 5,56% dibandingkan dengan level akhir tahun 2019 atau kita sebut year to date. Ke depan, Bank Indonesia memandang penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut seiring levelnya yang secara fundamental masih under value. Hal ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang rendah dan terkendali, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun, serta likuiditas global yang besar. Inflasi tetap rendah sejalan dengan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Indeks harga konsumen atau IHK pada September 2020 tercatat deflasi 0,05% month-to-month, sehingga inflasi IHK sampai dengan September 2020 tercatat 0,89% atau year to date. Secara tahunan, inflasi IHK tercatat rendah, yaitu sebesar 1,42% year on year. Meskipun sedikit lebih tinggi dari inflasi Agustus 2020 sebesar 1,32% year on year. Inflasi yang rendah dipengaruhi oleh turunnya inflasi inti sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat, serta konsistensi Bank Indonesia mengarahkan ekspektasi inflasi dalam kisaran target dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi kelompok volatile food tetap rendah, dipengaruhi berlanjutnya penurunan harga bahan pangan seiring permintaan domestik yang belum kuat, pasokan yang memadai sejalan dengan panen di sejumlah sentra produksi, distribusi yang terjaga, dan harga komoditas pangan global yang rendah. Selain itu, inflasi kelompok administered prices juga melambat, terutama didorong berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara. Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada tahun 2020 lebih rendah dari batas bawah target inflasi dan kembali ke dalam sasarannya 3% plus minus 1% pada tahun 2021.
Sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Hingga 9 Oktober 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau yang sering kita sebut quantitative easing di perbankan sekitar 667,6 triliun rupiah, terutama bersumber dari penurunan giro wajib minimum sekitar 155 triliun dan ekspansi moneter sekitar 496,8 triliun rupiah. Longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau ALDPK di perbankan, yaitu 31,23% pada September 2020 dan rendahnya rata-rata suku bunga pasar uang antar bank overnight, yaitu sekitar 3,29% pada September 2020. Kebijakan pelonggaran likuiditas dan penurunan suku bunga kebijakan BI 7 Day Reverse Repo Rate yang ditempuh Bank Indonesia selama ini mendorong penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit pada September 2020 dari masing-masing 5,49% dan 9,92% pada Agustus 2020 menjadi masing-masing 5,18% dan 9,88%. Imbal hasil SBN 10 tahun juga turun dari 6,93% pada akhir September 2020 menjadi 6,87% per 12 Oktober 2020. Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter dalam arti sempit atau M1 dan dalam arti luas atau M2 pada September 2020 juga meningkat tetap tinggi, yaitu masing-masing sebesar 17,6% year on year dan 12,3% year on year. Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat. Bank Indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN tahun 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung, sebagai bagian upaya mendukung percepatan implementasi program pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebesar 60,18 triliun rupiah, termasuk dengan skema lelang utama, Ginsu option, dan private placement. Sementara itu, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan public good dalam APBN oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020 berjumlah 229,68 triliun rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga telah merealisasikan pembagian beban dengan pemerintah untuk pendanaan non-public goods UMKM dalam APBN 2020 sebesar 90,88 triliun rupiah sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020.
Dengan sinergi ini, pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional. Ketahanan sistem keuangan tetap kuat meskipun risiko dari meluasnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR perbankan pada Agustus 2020 tetap tinggi, yaitu 23,39%. Dan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan tetap rendah, yaitu 3,22% secara bruto dan 1,14% secara neto. Namun demikian, fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah akibat pertumbuhan kredit yang masih terbatas sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi COVID-19. Pertumbuhan kredit pada September 2020 kembali menurun dari 1,04% year on year pada Agustus 2020 menjadi 0,12% year on year. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga naik dari 11,64% year on year pada Agustus 2020 menjadi 12,88% year on year, didorong oleh sejumlah faktor termasuk juga faktor dari pendapatan masyarakat khususnya golongan menengah ke atas maupun dari ekspansi operasi keuangan pemerintah. Kedepan, intermediasi perbankan diperkirakan akan membaik sejalan dengan prospek perbaikan kinerja korporasi dan pemulihan ekonomi domestik serta konsistensi sinergi kebijakan yang ditempuh baik oleh pemerintah, Bank Indonesia maupun OJK. Kinerja korporasi pada triwulan 3 2020 terindikasi secara perlahan membaik, tercermin dari peningkatan penjualan, kemampuan bayar, serta penerimaan perpajakan terutama pada sektor industri dan perdagangan. Selain itu, restrukturisasi kredit perbankan juga terus berlanjut, termasuk untuk kredit UMKM yang mencapai 36% dari total kredit, ditopang oleh likuiditas yang meningkat. Transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbaikan ekonomi domestik, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ke depan, Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi pembayaran dan perluasan ekosistem digital melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah, bank, perbankan, fintech, dan e-commerce untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah, penyaluran kredit dan digitalisasi UMKM sejalan dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Sejumlah langkah terus dilakukan, termasuk perluasan ekosistem QR Indonesia Standard atau KRIS, penggunaan big data, aplikasi API atau Application Programming Interface untuk interlink antara perbankan digital dengan fintech, serta penguatan pengawasan fraud dan cyber pada transaksi pembayaran digital. Bank
Bank Indonesia melihat bahwa nilai tukar rupiah saat ini yang diperdagangkan sekitar 14.740 itu adalah masih under value. Bank Indonesia memandang bahwa nilai tukar rupiah berpotensi akan menguat seiring levelnya yang secara fundamental masih under value, didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, yaitu akan di bawah 1,5% PDB, inflasi yang rendah, yaitu di bawah batas bawah kisaran sasaran, berarti di bawah 2% akhir tahun ini. Daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, sekarang ini perbedaan suku bunga yield SBN 10 tahun dengan US Treasury Bill itu kurang lebih sekitar 6,9%, dan premi risiko Indonesia yang menurun, antara lain CDS sekarang itu sekitar 110, sebelum COVID itu sekitar 66 CDS. Dengan perbaikan-perbaikan itu, Bank Indonesia melihat bahwa rupiah ke depan akan berpotensi menguat. Bahwa seperti yang kami tegaskan dalam penjelasan di depan Komisi 11 DPR RI kemarin itu, kami melaporkan bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang 220 kami telah menyelesaikan draft atau konsep peraturan Bank Indonesia mengenai DHE SDA konversinya ke rupiah. Kami belum ada, tidak ada rencana untuk memberlakukannya, ya. Itu peraturannya kami siapkan, tapi itu seperti menyediakan payung sebelum hujan. Kami belum ada rencana dalam waktu dekat apapun, kami tidak ada rencana untuk menerapkan PBI tadi. Bahwa kalau kita bicara burden sharing ada dua keputusan bersama. Keputusan bersama yang pertama yang 16 April, di mana Bank Indonesia bisa membeli SBN dari pasar perdana melalui mekanisme sebagai non-competitive bidder. Jumlahnya maksimum 25% dari target lelang. Nah, itu yang masih dimungkinkan untuk dilanjutkan tahun depan dan tahun berikutnya sesuai dengan Undang-Undang 220. Itu adalah berkaitan dengan keputusan bersama nomor 1 16 April, di mana kalau kapasitas pasar itu tidak bisa menyerap, Bank Indonesia sebagai standby buyer non-competitive bidder. Sementara burden sharing yang berdasarkan keputusan bersama tanggal 7 Juli 2020, yaitu mekanisme pembelian langsung maupun juga bebannya untuk public goods semuanya dari BI, itu one off tahun ini saja. Itu pembelian SBN-nya. Pembelian SBN-nya tahun ini. Masalahnya kalau SBN-nya sudah dibeli, dananya sudah ke pemerintah, belum bisa direalisasikan, itu bagaimana? Nah, dana yang belum direalisasikan itu bisa digunakan tahun depan, ya.